Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya semangat? Siap memuji Tuhan? Siap ya, baiklah. Kalau gitu, kalau sudah siap, mari semuanya kita berdiri, kita menyanyikan satu lagu yang mengatakan sejuknya pagi.
goyang-goyang, ada yang mengangkat tangan. Kita semua lakukan untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, bosannya di rumah terus ya? Yuk, Cici Emi mau ajak nih kalian untuk pergi jalan ke mana? Ke mall? Ditutup mallnya. Kemana lagi? Jalan-jalan kemana nih? Yuk, Cici mau ajak kalian kita jalan-jalan ke hutan. Mau? Ya, kita mau jalan-jalan keliling-keliling hutan. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian sabda-Mu Tuhan. Sebelumnya Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar menjadi kekuatan bagi kami, sehingga anak-anak-Mu yang ada Tuhan dimanapun mereka berada, mereka semakin hari bersuka cita, memuji dan memuliakan Kau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa buat Ciemi yang sudah Yesus memimpin puji-pujian Tuhan. Engkau juga berkati terus, biar juga kekuatan kesehatan selalu Engkau berikan kepada hamba-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Bapak Aris. Tadi sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis. Nanti Cici Entil akan bercerita buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar? Baik ya? Baik. Gimana? Udah bosan belum di rumah? Bosan? Mau boleh dong. Tetap semangat. Apalagi pagi ini kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Siapa yang kangen dengerin cerita firman Tuhan? Wah, semuanya Cici yakin semuanya pasti kangen. Ya? Yuk kita sama-sama mau dengerin cerita firman Tuhan. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita belajar tentang apa ya pagi ini? Cici mau bawakan cerita tentang apa ya? Cerita tentang seorang hamba yang tidak punya belas kasihan. Wah, apa itu? Ceritanya tentang yang tidak punya belas kasihan itu seperti apa ya? Adik-adik tahu? Ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama dengerin cerita firman Tuhan. Nah, pagi ini Cici nggak mau sendiri ceritanya. Cici mau ditemenin. Siapa yang mau nemenin Cici ya? Adik-adik mau nemenin? Oh, kita ngejauhan ya hari ini. Kita nggak bisa sama-sama. Jadi Cici ajak teman Cici. Kita panggil. Namanya siapa ya? Namanya B-I-L-L-Y. B-I-L-L-Y. Dipanggilnya apa? Billy. Panggil ya. Billy. Sini dong. Mana? Ngumpet lagi. Dia masuk lagi. Ayo Billy, tunjukkan wajahmu. Yuk. Halo teman-teman, disapa dulu teman-teman. Halo teman-teman. Gak usah mangap gitu. Aku kangen sama kalian. Gak usah mangap gitu dong. Biasa aja. Biasa aja. Oh. Ya, biasa aja. Oke, Cici. Siap. Ya. Namanya siapa? Billy. Teman-teman. Namaku Billy. Iya. Kenalin ya. Ya. Hari ini Billy mau nemenin Cici dengerin cerita. Sip. Oke? Oke. Nanti kalau ditanya jawab ya. Siap, Ci. Kalau nggak ditanya, mingkem. Siap. Oke. Tadi ceritanya tentang apa? Tentang seorang hamba yang tidak punya belas kasihan. Ceritanya begini. Ada seorang hamba, dia punya hutang yang besar sekali. Billy tahu nggak apa itu hutang? Hutang adalah sesuatu yang kita pinjam dari orang lain dan itu harus dikembalikan. Betul nggak, Ci? Betul, itu salah satunya. Dapat 100? Makasih. Nggak cukup buat beli apa 100. Nah, ya, tadi kata Billy, hutang itu ada sesuatu yang harus dikembalikan. Nah, si hamba ini punya hutang yang besar sekali. Hutangnya itu kalau dihitung itu seperti 200.000 gaji hari per hari. Salah. Sama dengan 200.000 upah kerja. 200.000 hari upah kerja. Gitulah kira-kira ya. Jadi kalau satu hari digaji 100.000, berarti hutang itu sama dengan 100.000 dikali 200.000. Wah, besar sekali nggak? Besar atuh, Ci, itu mah. Besar ya hutangnya. Iya. Suatu hari dia dipanggil sama raja. Karena dia berhutang sama raja, si rajanya manggil itu hambanya. Hai hamba. Bukan Billy ya, bukan Billy. Billy baik ya. Billy baik.
baik. Billy nggak punya hutang. Baik ya Billy ya? Iya. Nah, dipanggil sama si raja. Mana itu? Kamu sudah waktunya bayar hutangmu, kata si raja. Si hamba ini bingung. Hamba itu bingung. Gimana mukanya kalau bingung? Bingung. Wah, itu mah liur. Bukan ya. Bingung. Bingung tuh garuk-garuk kepala biasanya. Bingung. Bingung. Si hambanya bingung. Dari mana dia harus bayar hutangnya? Hutangnya besar sekali. Akhirnya dia hanya bisa bersedih. Si hambanya sedih. Coba kita pasang muka sedih. Sedih. Si hambanya sedih. Tuanku Raja, aku mohon belas kasihanmu. Aku tidak punya uang untuk membayar hutangku sekarang. Mohon ya Raja, ampunilah hamba. Wah, si hamba ini sampai nangis di depan Raja. Dia minta ampun, dia mohon Raja bisa mengampuni dia, nggak menghukum dia. Padahal harusnya kan, kalau misalnya si hamba itu nggak bisa bayar hutangnya, si hamba itu harus dimasukkan ke penjara untuk membayar hutangnya itu. Billy mau masuk penjara? Nggak mau. Billy nggak mau di penjara, takut. Iya, disuruh di rumah aja udah kesel, apalagi di rumah dia di penjara ya. Gak mau ya? Iya, Betul. Nah, si hamba ini takut. Dia mohon ampun sama Raja. Raja, ampuni hamba. Wah, dia sampai nangis tuh. Aku Raja, ampuni hamba. Hamba tidak punya uang untuk membayar hutang hamba yang begitu besar itu. Kira-kira dimaafin gak sama si Raja? Dimaafin gak ya Billy ya? Kalau raja yang baik itu pasti memaafkan. Dan ternyata raja ini adalah raja yang baik. Si raja memaafkan, mengampuni hamba itu. Jadi si hamba itu dibebaskan. Hamba itu nggak punya hutang lagi sama si raja. Senang gak? Senang. Si hamba itu senang, nggak jadi lagi nangis. Si hamba itu berterima kasih sama raja karena hutangnya sudah dilunaskan, sudah nggak usah bayar lagi, bebas. Nah, bebas. Setelah itu, si hamba itu keluar dari tempat si raja, pergi keluar, dia bertemu dengan temannya. Temannya itu kebetulan punya hutang juga sama dia. Nah, jadi ada temannya pinjam uang juga sama si hamba yang ini. Tadi dia punya hutang sama raja, dan ternyata ada juga temannya yang pinjam hutang sama dia. Begitu ketemu, si hamba ini langsung nanya sama temannya. Hei kamu, mana hutangmu? Bayar sekarang. Mana hutangmu? Bayar. Kayak gitu, Billy. Dia langsung ketemu temannya, dia langsung nagih hutangnya. Mana hutangmu? Bayar sini, bayar. Temannya itu kebetulan sama kayak dia tadi, sama kayak si hamba yang tadi. Padahal hutang temannya ini, teman si hamba yang tadi itu tidak sebesar hutang yang hamba tadi punya buat si raja, kepada si raja nih. Kalau kepada si raja tadi hutangnya kan ada 200.000 upah kerja, ya kalau dikalikan. Nah, si temannya itu hutangnya cuma 4.000. Cuma seberapanya ya? Ya Billy ya? Ya, 4.000 dibandingin 200.000. Coba, jauh sekali kan? Iya, jauh sekali. Berarti hutangnya kan nggak terlalu besar kayak hutang dia sama si raja ya? Padahal Cik tadi kan sama raja. Iya. Hutang hamba tadi kan udah nggak boleh dibayar, nggak usah dibayar ya. Iya. Nah, si hamba ini ternyata pas temannya itu dia minta maaf temanku, aku tidak punya uang untuk membayar hutangku sekarang. Si temannya itu udah minta maaf. Gak bisa, aku belum bisa bayar, aku gak punya uang, ampuni aku. Tapi ternyata si hamba itu malah marah-marah sama temannya. Gak bisa. Billy takut? Iya. Itu bukan Cici yang marah, itu si hamba tadi yang marah ya. Jangan takut. Jangan takut. Si hamba itu marah sama temannya. Tidak bisa, kamu harus bayar hutangmu sekarang. Kalau kamu tidak bisa, kamu harus masukkan ke penjara. Wah, terus gimana? Ya, akhirnya karena temannya itu nggak bisa bayar, si temannya itu harus dimasukkan ke penjara sama si hamba itu. Padahal tadi dia sama si raja nggak harus dimasukin ke penjara ya, sudah dibebasin hutangnya. Dia malah si temannya itu harus bayar hutangnya, harus sampai masuk ke penjara. Cici, boleh nggak Billy ngomong dulu? Apa tuh Billy? Teman-teman, hamba yang tadi jahat ya.
Ih, jangan. Nggak baik. Baik kan? Teman-teman nggak boleh begitu ya. Nggak Ah, boleh. Iya, kita terusin lagi ceritanya. Oke. 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 Nah, ternyata kejadian waktu si hamba itu lagi utang sama temannya, ada yang lihat. Ada orang yang lihat. Karena itu kan di luar rumah ya. Waktu itu dia udah keluar dari tempatnya raja, dia ketemu sama temannya. Ada yang lihat lagi temannya. Si temannya yang tahu ceritanya bahwa si hamba itu sudah diampuni sama raja, merasa nggak enak. Akhirnya dia bilang sama si raja. Dia bukan laporan ya, mencerita sama si raja. Nah, mereka bilang, Tuanku Raja, tahu nggak? Hamba yang tadi sama Tuanku Raja diampuni itu hutangnya, ternyata dia tidak bisa mengampuni temannya yang punya hutang sama dia. Padahal hutangnya itu nggak seberapa kalau dibandingkan hutang dia sama raja. Masa? Kenapa bisa begitu? Nggak boleh itu. Mana hamba yang tadi? Panggil lagi ke sini. Wah, ternyata si hamba yang tadi dipanggil lagi sama si raja Billy. Dipanggil lagi. Dan akhirnya sama si raja digimanain? Kira-kira kenapa ya Ci ya? Dipanggil raja lagi? Ya karena raja nggak suka. Dia sendiri udah diampuni sama raja. Kenapa dia tidak bisa mengampuni orang lain? Kenapa dia tidak punya belas kasihan sama orang lain? Padahal orang lain itu nasibnya sama kayak dia. Punya hutang dan nggak bisa bayar. Dan akhirnya ketika dipanggil, dia tidak bisa menjelaskan apa-apa. Karena dia memang sudah berbuat seperti itu. Dan akhirnya dia pun harus menerima hukuman yang sama. Sang raja ini, dia harus memasukkan si hamba ini ke penjara untuk membayar hutang-hutangnya sampai hutangnya itu diperhitungkan lunas. Berarti begini ya Ci ya. Apa tuh? Apa yang kita tabur harusnya kita pasti menuai. Iya, harusnya kalau misalnya dia sudah diampuni sama raja, dia juga harus belajar mengampuni orang lain. Itu sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita semua, bahkan dia sudah menebus dosa kita di atas kayu salib. Sekarang kalau ada teman adik-adik, temannya Billy yang nakal sama Billy juga harus belajar mengampuni. Iya Ci. Terus kalau misalnya kita sudah ditolong, kita sudah diberkati sama Tuhan, kita punya makanan, kita juga harus belajar mengasihi juga orang lain. Nanti kalau ada temannya, jangan makan sendiri. Nanti kalau temannya, Cici punya makanan nih. Nah, Cici nggak makan sendiri. Ada Billy di sini. Nanti Bill, kamu mau nggak ini? Billy mau bilang mau apa enggak? Tawarin dulu, gitu ya, Billy. Iya. Billy pernah Ci. Begitu waktu di sekolah. Iya. Billy pernah punya permen. Ada 2. Billy punya teman namanya Jason. Sama Billy dikasih permen dua-duanya. Karena Billy lagi sakit gigi. Itu beda lagi ceritanya. Tapi bagus sih. Daripada Bagus, kan sama Billy juga nggak dimakan ya. Daripada Enggak. rusak permennya, mendingan Iya. dikasih ke temannya ya, yang Iya. suka. Ya, itu ceritanya. Kalau Tuhan juga sudah mau mengampuni kita juga harus berani, harus belajar untuk mengampuni orang lain, belajar mengasihi orang lain seperti Tuhan sudah mengasihi kita semua. Nah, adik-adik yang udah besar, yang udah bisa baca Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya. Itu ceritanya ada di dalam Matius. Nih, Matius. Gimana nulis Matius? M-A-T-I-U-S. Matius 18. Coba dibaca. Matius pasal 18 ayat yang ke-21 sampai yang ke-35. Di situ itu ceritanya judulnya perumpamaan tentang pengampunan. Namanya perumpamaan itu waktu itu ketika Tuhan Yesus mengajar, dia mengajar memakai cerita. Jadi bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan tentang apa itu pengampunan? Tuhan Yesus memakai cerita yang tadi tentang seorang hamba yang tidak punya belas kasihan. Adik-adik mau belajar ya? Iya, Billy juga pasti mau belajar. Kita belajar mengasihi, kita belajar mengampuni seperti apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Ya, semoga ceritanya memberkati. Sampai ketemu lagi di dalam sekolah minggu selanjutnya. Kita tutup dulu dalam doa ya. Oke Ci, kita Iya. berdoa. Ci, sebentar. Apa tuh? Aku lupa, aku belum sampaikan salam sekolah minggu.
kita di rumah, walaupun kita belajar di rumah, berkegiatan cuma di rumah, kita pasti tetap semangat. Terus berdoa, semoga corona ini cepat berlalu dari Indonesia, dari dunia ini, sehingga kita bisa bersama-sama lagi beribadah di sekolah minggu, bersama-sama lagi memuji Tuhan di gereja. Adik-adik kangen? Iya, Cici juga kangen, Billy juga kangen. Iya, aku kangen teman-teman semua. Iya, kita semua Teman-teman, kangen ya. pesan Billy, teman-teman jangan berhenti berdoa ya. Kita berdoa supaya corona ini cepat pergi. Hush, Go away. hush, hush. Corona, go away. Hush, Go hush. away, Ya. go away. Apa sih go away? Go away. Hush, Billy. Oh iya, Oh, pergi. bukan Billy yang pergi. Billy tetap di sini, Oke. teman di Cici. Ayo kita berdoa. Yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau belajar untuk mengasihi, untuk mengampuni orang lain, belajar mengasihi kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, seperti Tuhan Yesus selalu mengasihi kami. Berkati kami semua dimanapun kami berada, ajar kami untuk tetap taat dan dengar-dengaran pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tetap semangat teman-teman. Sekali lagi Ya. masih semangat. Masih. Yeay. Teman-teman, Billy ingetin tiap hari Minggu kita ada ibadah ya. Walaupun lewat online, adik-adik, teman-teman sama-sama kita beribadah ya. Ya. Jam 9 pagi setiap hari Minggu.